warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alaya Arifia dari kelas 8 SMP yang akan mewawancarai narasumber pada acara Sapa Ramadan kali ini. Di samping saya sudah ada kakak Yeni Salsabila yang merupakan salah satu penerima exchange dari Bina Antar Budaya. Yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Alia? Sehat? Alhamdulillah sehat juga Kak. Gimana nih Kak Ramadan kali ini? Lancar puasanya? Alhamdulillah lancar. Iya, walaupun panas ya Mesir. Iya, panas banget Kak. Lagi kebetulan musim panas. Iya. Oke Kak, boleh saya mulai langsung wawancaranya? Ya silakan. Baik Kak, pertanyaan pertama. Apa motivasi Kakak saat itu untuk mendaftar program exchange Bina Antar Budaya? Jadi motivasi waktu itu tuh sederhana, bukan mau ke Amerika sih sebenarnya. Jadi pas dipromosikan program ke sekolah, mereka bilang ada seleksi nasional dan itu seleksinya ada di Jakarta. Nah, katanya nanti biaya pesawat, hotel untuk seleksi nasional semua ditanggung. Jadi karena aku pengen ke Jakarta gratis, jadi pengen ikut sampai Jakarta lumayan gitu kan. Bisa terbang gratis, naik pesawat gratis. Jadi coba-coba itu, coba-coba berhadiah gitu. Dan qadarullah malah sampai terbangnya sampai Amerika deh. Itu nggak nyangka sebelumnya gitu. Jadi awalnya rencananya nggak sampai Amerika ya, tapi cuma pengen lihat Jakarta. Iya, pengen ke Jakarta gratis, terbang gitu. Dibayarin sama. Keren dong Kak, berarti bisa sampai Amerika. Iya, alhamdulillah. Oke Kak, pertanyaan kedua. Bagaimana persiapan Kakak dari awal untuk mendaftar program exchange Bina Antar Budaya? Sebenarnya tuh jujur banget nih nggak ada persiapan kan, karena mereka promosi ke sekolah kita itu hamin beberapa hari sebelum tes. Jadi nggak ada persiapan, jadi baru tahu program hamin berapa sebelum tes, terus nggak tahu juga ngejalaninnya gimana program seleksi dan segala macam, baru tahu hamin berapa itu. Jadi benar-benar datang tes langsung dihadapin dengan banyak soal ujian. Oh my god, ternyata banyak gitu kan, dan susah gitu. Dan jadi gitu, nggak ada persiapan, benar-benar apa adanya gitu. Jadi kalau waktu itu tesnya gimana aja gitu Kak? Kalau misalnya tes yang pas di provinsi itu tesnya ada tes pengetahuan umum, bahasa Inggris sama esai. Terus udah lolos dari situ ada seleksi selanjutnya wawancara gitu. Jadi bertahap wawancara, terus ada grup, lolos lanjut ke grup, habis itu lanjut nasional. Nasional sekitar 3 hari gitu ya ujiannya di hotel Wisma apa gitu lupa. Terus udah lolos, itu banyak seleksi selama di nasional itu juga banyak. Seleksinya berarti bukan cuma tertulis kan? Enggak, kalau di nasional itu lebih detail, ada psikologi tes grup, pokoknya 3 hari itu kita full tes, termasuk wawancara sama native speakernya langsung gitu. Berarti kalau nggak bisa bahasa Inggris nggak masuk tuh? Enggak juga, aku basicnya nggak bisa bahasa Inggris sebelumnya. Cuman udah kayak qadarullah pas nyampe di sana juga di nasional, aku dapatnya wawancaranya bukan native speaker, dapatnya orang Indo dan ngebolehin bahasa Indonesia, dan itu waktu itu pakai bahasa Indonesia. Dan aku termasuk yang dari semua peserta yang lolos itu aku yang nilai bahasa Inggrisnya paling rendah. Tapi yang dicari di sana bukan yang pintar bahasa Inggris gitu, jadi lebih ke kayak yang dicari itu yang bisa hidup dengan orang lain di negara lain, bisa berbaur, bisa memperkenalkan budaya, agama gitu. Jadi nggak mesti yang harus pintar bahasa Inggris, enggak. Tapi sebelum berangkat, aku sendiri sama pemerintah tuh, sama Bina Antar Budaya yang khususnya itu dilesin bahasa setiap hari, dibayarin. Jadi cor-coran tuh belajar full 8 bulan sebelum berangkat. Tiap hari aku belajar, disuruh nulis dan sama bener dipaksa, tapi dibayarin gitu semuanya. Jadi persiapan sebelum berangkat, setelah lolos itu ada, tapi kalau persiapan sebelum tes nggak ada. Jadi setelah lolos baru mempersiapkan semuanya gitu. Gitu. Tapi semuanya dibayar sama pemerintah? Iya, dibayarin. Jadi lumayan mahal waktu itu, private 1 jutaan itu dibayar gitu. Baik Kak, ke pertanyaan ketiga. Apa kesan yang paling tidak bisa dilupakan selama tinggal di negara asing dan mendapatkan kesempatan sebagai exchange student?
Yang paling berkesan sih semuanya berkesan ya, setiap detiknya tuh berkesan, dari pertama terbang itu berkesan gitu. Iya. Nggak bisa dilupain. Tapi yang paling kayak membekas sampai sekarang itu keluarga angkat, host fam. Jadi di sana aku tinggal sama keluarga angkat orang asli Amerika. Aku punya ibu, punya abang dua, punya adik, kakak gitu. Jadi tinggal sama mereka, dan yang berkesan tuh karena sampai sekarang tuh masih keep in touch gitu. Jadi masih keluarga gitu, belum nggak hilang walaupun udah bertahun-tahun gitu. Jadi masih komunikasi. Masih, alhamdulillah sampai sekarang. Gitu. Terus di Amerika aja tuh ngapain aja Kak? Jadi selama di Amerika, aku kan pergi seleksi kan kelas 10, 11, 2 tahun. Kelas 3 aku berangkat. Nah, pas di sana aku kelas 3, jadinya senior high school, kelas 3 SMA. Jadi SMA aku kelas 3 di sana. Jadi aku di sekolah high schoolnya orang Amerika, udah sekolah sama mereka. Terus aku kebetulan orangnya suka olahraga gitu. Jadi aku ngambil ekskulnya olahraga. Nah, setiap musim itu beda-beda. Setiap musim aku ambil, ada yang basket, volley, track gitu, ikut lomba dan segala macam, semuanya karena basic aku di olahraga, jadi aku olahraga. Tapi kalau dari bina antar budayanya ada satu kewajiban kita, yaitu jadi volunteer selama di sana, dan sama untuk presentasi tentang Indonesia gitu. Dia presentasi di teman-teman sekolah gitu, di lingkungan budaya gitu. Iya gitu. Berapa lama Kak kalau boleh tahu? Kurang lebih setahun. Jadi pelajaran benar-benar di situ. Iya. Dan itu nggak ngebosanin karena kita sekolahnya pelajarannya milih sendiri. Iya, kalau di sini kalau sekolah Indonesia biasanya kita ini ya semuanya ngikutin kan KKM. Kalau di sana kita milih mau belajar apa gitu, sesuai kemauan dan minat kita, dan itu banyak sampai ke jadi perawat juga bisa, sekolah perawat di materinya ya, maksudnya jadi ngambil psikologi, termasuk kayak gini nih broadcasting aku juga ngambil. Ada kelasnya, ada studionya, ada kelas masak juga gitu. Jadi seru sih. Pengalaman yang luar biasa ya. Alhamdulillah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara kakak dalam mengenali diri kakak? Bagaimana agar kita mengetahui kekurangan, kelebihan, dan dapat menerima diri kita sendiri apa adanya? Kalau mengetahui kekurangan tuh lebih ke introspeksi sih kalau aku. Kayak misalnya udah ngelakuin sebuah kesalahan atau gagal gitu, aku introspeksi, ngomong sama diri sendiri, kenapa ya aku gagal gitu. Oh, mungkin karena belajar aku kurang gitu. Jadi taunya terus, atau kadang nanya, nggak punya teman kan gitu. Nah, terus nanya ke teman, sahabat yang dekat lah, kira-kira apa ya kekurangan aku. Terus dia ngomong, oh dari omongan dia, oh iya ternyata bener ya, kayak jadi nerima gitu. Ketika orang lain ngasih tahu kekurangan lo ini, coba deh lo pikir, oh iya ya kayaknya aku emang gini deh gitu. Jadi nerima ketika orang lain ngasih nasihat, kitanya nerima, enggak gitu. Jadi harus untuk menerima nasihat dari orang lain. Iya, nerima, terus kita cerna juga gitu, enggak mesti terima langsung ngambil gitu. Oh enggak gitu, jadi kita cerna, oh iya kayaknya aku emang salah gitu. Jadi bukan cuma diterima tapi dipikir dulu terus diintrospeksi, gimana ya, oh gimana cara biar agak lebih baik gitu. Baik Kak. Untuk pertanyaan terakhir, apa peran yang kakak lakukan setelah mendapatkan pengalaman sebagai exchange student? Perannya sih kalau yang kemarin yang kewajiban yang harus banget dari bina antar budayanya, kita sepulang dari sana, kita kalau kesana kan kita memperkenalkan Indonesia. Dan terus aku kan Islam juga kan, jadi lebih ke Islam, tentang Islam gitu. Balik dari sana, tugas kami adalah ngasih tahu gitu ke masyarakat Indonesia kalau Amerika itu nggak sekasar yang kita lihat di TV-TV, yang kita nonton di film, nggak kayak gitu. Dan ternyata dari situ, nah waktu itu kita disuruh bikin program. Nah aku salah satu program setelah pulang dari Amerikanya, aku bikin sekolah Amerika di Indonesia. Jadi aku pindahin sekolah dalam sehari. Jadi di sekolah aku itu aku bikin acara, aku datangin semuanya native speaker, teman-teman aku dari Amerika yang lagi exchange di Jogja, pokoknya di Indonesia kan ada yang exchange kan. Aku undang beberapa teman, terus aku bikin kelas, moving class. Kalau kita kan stuck di satu kelas, guru yang masuk keluar kan. Kalau di Amerika tuh kita yang pindah-pindah. Jadi aku bikin, gurunya tetap. Iya, gurunya tetap, kita yang pindah. Jadi aku bikin sistem itu dalam sehari. Dan ya ngundang beberapa orang jadi dari beberapa sekolah yang ada di Pontianak untuk ngerasain gini loh rasanya SMA di Amerika, dan ada langsung yang ngajarin orang Amerika gitu. Jadi
lebih ke ngasih tahu apa yang aku rasain tuh. Sekolah di sana tuh have fun ini aku pengen orang tahu gitu. Dan alhamdulillah hari itu tuh juga alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan lebih sih sampai sekarang banyak sih, kayak sampai sekarang sampai aku di depan Alia juga ini adalah salah satu ini kan yang aku peran setelah ini. Jadi nggak beberapa tahun setelahnya, tapi sampai tua pun aku akan tercatat seperti oh ini alumni dari Bina Antar Budaya gitu kan. Kayak Kak Najwa Shihab, Pak Anies Baswedan itu kan kelas aku. Jadi sampai tua pun kita ini akan jadi background kita gitu. Jadi gitu deh. Perannya selamanya gitu, nggak sampai waktu di Amerika. Iya gitu. Di Amerika, jadi dapat pengalamannya banyak. Iya. Satu kali. Iya. Alhamdulillah. Oke, pertanyaan kita udah selesai. Terima kasih kakak atas waktunya yang sudah diluangkan untuk kita acara hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh kakak Salsabila tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami, sampai jumpa di acara Sapa Ramadan berikutnya. Terima kasih dan salam OSIS. Sampai jumpa.